Cap orang lama, kisah lama, mengawal peradaban baru. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Malam. Yang nonton channel ini ya. Nah, hari ini balik lagi nih ke Cap orang lama. Ada tamu. Tamunya beda. Biasanya batang-batang nih kalau hari ini cewek. Nah, ini Ibu Rina. Namanya Rina. Oke, Rina boleh perkenalan singkat gak? Boleh. Halo semuanya, followersnya apa namanya? Cap orang lama. Cap orang lama. Kenalin, gue Rina, asalnya dari Jakarta. Temennya, temen kantor Chen. Bukan temen gue. Temen Bapak Eldi juga ya sih Pak. Om Eldi. Oh, panggil Om Eldi. Oke, siap. Dadun lu. Oke. Nah, itu tadi lu dulu punya pengalaman apa nih? Kan lu bilang dulu lu pernah sempat jadi pengajar juga ya? Menarik. Anak muda ngajar. Sempet pas tahun 2017 sampai 19 Juli saya ngajar di Semarang. Oh. Iya, jadi ngajar. Gimana tuh? Kalau Bapak, kalau Om Eldi si kaku ya Pak. Nah, kalau Om Eldi tahu, di Semarang tuh ada namanya Sekolah Kristen Tritunggal. Oh. Pokoknya Semarang Utara lah. Daerah Tawangmas. Oh, Tawangmas ya, tahu. Kan saya tugas berapa kali di Jawa Tengah. Di Semarang biasanya. Yeah. Nah, itu ngajar kelas 2 SMP sama 1 2 3 SMA. Geografinya SMA, IPS-nya SMP. Dahsyat. Gila. Dahsyat. Tapi jujur itu ngajar itu impian gua kalau udah pensiun. Ngajar apa lu, Chen? Ya bebas lah ngajar apa. Yang penting baikin anak orang lah, jangan rusakin. Siap. Waduh, kacau. Oke, nah, hari ini kita akan bahas topik yang sangat spesial nih. Itu adalah ngebahas topik tentang VOC. Tahu VOC gak? VOC ada yang tahu nggak? Lo tau VOC nggak? Lo kan ngajar dulu. Tahu ya VOC. VOC itu bisnis paling besar yang dipunya oleh Belanda. Nah, pembukaan nih dari Om Eldi, gimana Om? Oke, good. Kita ingetin lagi ya. Channel ini adalah memungut kisah-kisah lama dan mensari-sarikannya menjadi value-value yang bisa diambil untuk mengawal peradaban baru. Iya. Pandemi mempercepat perubahan peradaban. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini bisa diambil manfaatnya buat pendengar. Iya. Harus buat viewers supaya menghadapi perubahan-perubahan ini dengan lebih optimis, ya, dan lebih maju harusnya. Belajar dari sejarah gitu ya. Sejarah ya. Ya, topik VOC ini menarik sebenarnya. VOC adalah singkatannya Verenigde Oost-Indische Company. Company. Jadi kita tahu itu perusahaan, company kan. Dulu orang bilang Belanda company, dari situ asalnya. Dari perusahaan itu. Dia berdiri 20 Maret 1602, kemudian dia bubar. Itu 31 Desember 1799. Jadi umurnya berarti kan 197 tahun. Hampir 200 tahun satu perusahaan itu ya. Nah, VOC ini bentukan dari pemerintah Belanda atau kerajaan Belanda pada masa itu. Karena apa dia dirikan? Karena melihat potensi yang begitu besar di Asia. Jadi dia operasinya sebenarnya mula-mula kan di Maluku, terus lebar sampai ke Taiwan, Tiongkok ya. Pokoknya di Asia itu kalau mau mengeksploitasi hasil buminya itu VOC, vehicle-nya, alatnya didirikan oleh pemerintah Belanda, dan VOC ini terdiri dari sebenarnya beberapa perusahaan. Jadi waktu mendirikannya pun sebenarnya tidak mudah karena melibatkan pemerintah dan DPR-nya Belanda nih. Ya misalnya gini, kita punya tambang batu bara nih lagi hot kan ya, karena kemarin Kalimantan ya. Rina punya, aku punya, Yangan punya, kita sama-sama asalnya dari Jakarta atau dari Indonesia. Tambang itu ada di Panama misalnya. Kita ke sana sebagai individu-individu yang tidak bersatu. Apa akibatnya? Rebutan. Kita ribut. Banyak kepentingan jadi. Kepentingan banyak ribut, dan kalau kita banyak ribut, akibatnya apa? Akibatnya penguasa sana lebih mudah memecah belah kita. Misalnya, Eldi lo nggak mau, ada Rina. Iya benar. Rina Eldi nggak mau,
ada Om Jansen. Ngerti ya? Nah, ini sebenarnya asal mula kolaborasi. Oke. Jadi pemerintah Belanda melihat kalau kekayaan yang begitu besar di negeri jauh tadi tidak di-manage dengan benar, kita kehilangan potensi. Maka kalian harus bersatu. Disatukanlah perusahaan-perusahaan itu dengan nama Verenigde Oost-Indische Company. Jadi Oost itu East, Timur. Ya, jadi perusahaan dagang yang bergerak di timur lah. Gitu istilahnya ya. Karena disatukanlah mereka menjadi satu raksasa. Asal dari negara-negara kecil yang kemudian bisa mengeksplorasi kekayaan tanah yang begitu luas ya di Asia Timur. Ya, jadi apa sih pelajaran dari sini? Kolaborasi is everything, man. Number one. Yang kedua adalah kalau kita dikepung, kita kepung balik. Mereka kan dikepung sama siapa? Sama supplier kan istilahnya gitu ya. Iya. Bisa dikerjain kan gue nih, kalau begini caranya gue rugi-rugi lagi nih. Ya udah gue bersatu, gue kepung balik. Akhirnya mereka bukan hanya bisa menguasai, tapi mereka bisa berekspansi dan terus-menerus menjadi perusahaan besar sampai hampir 200 tahun lamanya. Dan yang menarik lagi adalah ini VOC ini adalah di dunia perusahaan multinasional pertama. MNC pertama. Iya kan? Kalau sekarang kan banyak multinasional nih. Itu inspirasinya dari situ loh. Dari VOC. Oh, gini operatingnya. Oh, gini operatingnya gitu loh. Ya, ini satu. Yang kedua adalah yang menarik juga, yang kolaborasi. Kemudian dia yang pertama memberikan contoh. Yang ketiga, tahu nggak VOC jatuh kenapa? Ini juga menarik buat pelajaran kita. Jadi bukan yang bagus-bagus aja nih. Korupsi, Pak. Korupsi, Pak. Oh. Jadi kejatuhan itu, apapun kejatuhan itu selalu dari dalam. Iya, benar-benar. Teropos di dalam. Setuju. Jadi bukan dari luar menghadapi musuh, menghadapi Inggris, menghadapi Jerman, menghadapi Spanyol, tidak. Tapi karena di dalamnya itu teropos, dikorup. Kenapa korupsi terjadi? Karena ada gairah. Karena ada gaya hidup yang tidak wajar. Jadi bayangkan ya, petinggi-petingginya itu kan hidup bak raja. Budaknya banyak, dipayungin, dia ini raja. Ya mereka jauh dari negara asalnya, mereka jadi raja di situ. Sehingga apa? Timbullah ketidakjujuran kan. Padahal dari lumbung emas, istilah gitu. Ya, nah ini juga satu pelajaran buat kita. Bahwasannya yang bikin korupsi, yang bikin hancur sesuatu adalah karena teropos di dalam. Korupsi. Kenapa korupsi terjadi? Karena gaya hidup. Gaya hidup hedon ya. Yang tidak membawa kesejahteraan buat masyarakat banyak dan akan menjatuhkan perusahaan yang berdiri 100-an tahun. Ini satu pelajaran juga itu. Berarti budaya korupsi Indonesia mungkin dari VOC kali. Sebenarnya bisa jadi. Jadi ya. Tapi kan gini ya. Tapi kan kayak korupsi itu kan maling ya. Iya, Pak. Maling itu kan emang dari zaman dulu udah ada ya. Udah ada, cuman bentuknya aja, formatnya berbeda-beda. Gitu, bukan budaya lah. Ya, kan nggak boleh jadi budaya itu. Ya kan, tapi makanya kita ngomong di sini belajar. Dan yang menarik lagi adalah gini, VOC ini kan operation pertama di Maluku, terus sampai ke Jawa, Sumatera, sampai kemana-mana kan? Sebenarnya, gitu ya, dia meletakkan, men-trigger kita ya untuk mempunyai wilayah ini. Bener? Maksudnya gimana tuh, Pak? Jadi kayak Indonesia ya gitu. Ini ngomong gini ya, VOC itu kan kemudian dia datang nih, jeder ke Maluku, kayak expand kan, menguasai. Awal-awal kan bikin loji tuh, loji apa namanya, gudang-gudang buat rempah-rempah kan. Terus rempah-rempah harganya hancur, mereka kemudian beralih ke perkebunan kalau nggak salah saya nih ya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka gudang-gudang itu dijaga oleh tentara. Nah karena mereka didukung oleh pemerintahan, maka mereka boleh membuat angkatan perang kan, ya kan? Ini kan membuat suatu teritori seperti negara kan. Oh, negara dalam negara? Bukan, emang nggak punya negara kan? Nah, emang artinya kita kan nggak punya negara dulu. Jadi Indonesia dulu maksudnya mungkin kan di sana tadi kerajaan-kerajaan. Jadi maksudnya kan si Belanda kan udah negara, dia bangun negara di luar. Dia bangun negara di luar. Nah, kita ambil kan
Tapi yang bentukin teritori itu siapa? Orang luar. Exactly itu maksud gue. Jadi Indonesia terbentuk. Lo berarti ya? Iya, Pak. Walaupun ya kita perjuangan berdarah ya. Ya tapi lo bentukin ya udah tinggal gua ambil nih. Iya. Perjuangan lah. Lama berjuang kan. With all due respect to all heroes, ya. Pahlawan kan gitu ya. Cuman VOC itu kan membentuk itu. Bukan itunya sebenarnya. Tapi adalah bagaimana mereka dari dulu itu udah berpikir dengan strategi. Strategic thinking berjalan. VOC itu kan dari negara yang kecil ya. Iya benar Pak. Dulu kerajaan malah Belanda. Kerajaan Belanda, emang kerajaan Belanda. Kerajaan, oh ya bisa gitu loh. Ratusan tahun kemudian menguasai seperti itu. Ya ternyata sesuatu itu mesti dipikir dengan strategi dan kolaborasi itu yang bisa sebenarnya mewujudkan suatu yang besar gitu. Jadi nggak mungkin kalau mereka masih tetap terpecah-pecah, tidak menjadi satu usaha dagang sendiri, mereka bisa menguasai tanah jajahan. Gitu kira-kira. Kedua adalah mengenai dukungan pemerintahnya yang membentuk itu. Ya. Itu masih relevan. Ada satu perusahaan produsen susu di dunia, tahu nggak apa? Kalau susu sih biasa baliknya ke dekat-dekat Australia sana ya. New Zealand. Oh, New Zealand ya. New Zealand Milk. New Zealand Milk kan ya. Produksinya itu kan, sorry ngomong brand ya. Iya. Anlin, Enmam, Encore. Jadi susu-susu ada ininya kalau nggak salah sih ada kejunya itu apa ya? Keju Encore. Keju Encore ya. Iya. Keju Encore ya. Jadi produsen susu ini didukung oleh pemerintah. Mereka lihat keunggulan kompetitif mereka adalah alamnya. Iya benar. Maka alamnya itu didukung penduduk sana untuk berproduksi. Berproduksi dan pemerintah buat satu brand, satu merek yang besar di dunia namanya New Zealand Milk. Susu-susu itu kan kemudian dipasok ke New Zealand Milk ini. Ya baru kemudian dia ke seluruh dunia. Operasinya kan hampir sama kayak VOC ya. Tapi kalau VOC nggak punya apa-apa, dia datang untuk ngeruk tapi atas kolaborasi, dibantu sama pemerintah. New Zealand Milk sama pemerintah udah dibantu duluan untuk membentuk ini dari tanahnya sendiri. Artinya kita bayangkan nggak competitive advantage mereka itu yang didukung pemerintah akan menghidupi rakyatnya, UMKM-nya. Rakyatnya tidak akan susah. Kenapa? Karena apapun yang mereka produksi akan dibantu pemerintah untuk penyaluran distribusinya, penyaluran barang-barangnya. Nah, berarti semuanya itu balik lagi ke ininya ya, kondisi lingkungannya dulu ya. Kondisi lingkungan agraris dan Belanda kan nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa kan, ya, makanya dia pergi kemana-mana. Makanya dibikin Indonesia sebagai grand plantation tuh, perkebunan besar. Tapi yang menarik di sini adalah harusnya kita juga mikir Indonesia itu banyak sekali competitive advantage. Apa? Hasil buminya, hasil tambangnya, dan juga hasil lautnya. Saya pikir ya, kalau kita punya satu brand besar mengenai hasil laut kita, misalnya lah ya di timur sana kita punya brand besar yang quality ikannya bagus, hasil lautnya bagus, kemudian dibikin satu brand dan ada fasilitas produksi di sana, masyarakat nelayannya kemudian dibangkitkan untuk ikut berproduksi bersama-sama dengan dibantu pemerintah, kita bisa bikin sekolah-sekolah kejuruan perikanan di sana. Jadi penduduk di tempat yang subur akan bergerak dengan bantuan pemerintah memproduksi barang yang akan diproduksi ke seluruh dunia oleh pemerintah. Ini gampangan gue ngomongnya aja nih. Iya. Nah, susah. Kan bukan cuma hasil laut doang. Misalnya kita tahu ada apa lagi di hasil-hasil laut, hasil-hasil bumi Indonesia. Misalnya buah aja. Ya kan buah-buahan kita. Taruhlah di Subang ada nanas madu. Ya kalau nanas madu itu kita bisa bikin seperti itu, mungkin jadinya seperti paya Bangkok gitu. Ya kan? Atau jambu. Nah, di Bangkok apanya sih? Paya Bangkok kenapa yang terkenal tuh? Durian. Seperti itu gitu loh. Mendunia gitu loh. Ini harus kita lakukan. Kita harus kembali kepada apa kekuatan kita, kompetitif advantage itu belajar dari itu dan didukung oleh pemerintah. Dan masyarakat kita darahnya sebenarnya kan kalau dia ada di tanah situ, ya tanah dia produksi dari situ sehingga ada kemandirian gitu.
Cuma kayak gini sih Om, saya lihatnya ya kalau sekarang ini Om, jadi kan mumpung ada COVID nih, bukan mumpung sih sorry, karena ada COVID karena nih, dalam masa pandemi. ada masa pandemi ya, orang itu kan banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang di rumah aja, terus tiba-tiba ngebuat bisnis sendiri. Jadi itu kayak mereka itu secara gak langsung dia kayak VOC sama New Zealand ini. Jadi mereka lihat apa yang misalnya kalau mereka kekurangan apa mereka cari, atau kalau mereka kelebihan apa mereka jual. Sekarang kan banyak banget tuh misalnya di media sosial kita yang jualan-jualan makanan dari rumah. Entahlah selama ini mereka mungkin jago bikin pisang goreng ya. Selama ini nggak pernah kepikiran tuh sama mereka tuh untuk jualan. Tapi karena pandemi ini tiba-tiba mereka jadi jualan pisang goreng, jualan susu lah. Iya. Salut sih, mengenai itu salut sekali. Tapi kan itu alternatif jadinya. Iya. Karena nganggur jadi begitu. Tapi kan seharusnya kita kerja nggak begitu. Iya. Kita kerja dasarnya adalah satu, apa competitive advantage di tanah kita berdiri. Benar nggak? Apa keunggulan kompetitif kita yang orang lain nggak punya? Kenapa orang lain mesti nggak punya, kita punya? Karena inilah yang akan menentukan kelangsungan hidup kita. Gitu. Kalau orang lain punya juga, ya kita bersaing nanti. Tapi kayak saya bilang tadi, ikan kita di laut Maluku sana, nggak ada yang punya. Kita doang yang punya. Harusnya itu menjadi suatu trigger buat kita mengolah itu secara berkesinambungan. Dan itu contohlah New Zealand Milk. Contohnya VOC, dukung mereka. Jadi maksud saya UMKM with all due respect ya, nggak apa-apa juga, bagus juga, kreatif ya. Ya bagus lah, dagang nasi goreng, dagang baju, dagang apa. Tapi sebenarnya tanah di mana kau tinggal itu tanah yang kaya sekali kalau bisa diolah dan didukung tentunya. Tapi Pak, menurut saya tuh kalau di Indonesia kelemahannya adalah kayak masing-masing punya kepentingannya sendiri. Jadi mau bersatunya itu susah gitu. Iya. Makanya kan waktu tadi ya cerita VOC itu, dia ribut tuh waktu mau disatuin, karena saling bersaing kan. Tapi kemudian kan pemerintah ngambil alih gitu. Ya, berarti harus ada power paling atas. Harus ada. Dia govern. Gini loh, patriotisme untuk negara ini, bersatulah kalian, saya dukung. Harusnya gitu. Menurut saya gitu. Ya, bersatulah, saya dukung secara apa? Secara teknis, secara permodalan, dan berkesinambungan. Kalau saya tertarik begini, dukung bukan cuma dukung dagangnya, tapi dukung kelanjutan bisnisnya. Artinya apa? Di daerah-daerah yang subur, buatlah laboratorium atau sekolah-sekolah tingkat kejuruan maupun tingkatnya universitas, supaya masyarakat sana di tanah yang relevan dengan hasil produksinya itu membuat R&D, research and development, sehingga produknya bisa terus-menerus berkembang. Kayak misalnya saya yakin ya, ini ngomongin New Zealand Milk jadinya nih, kan dia kan bukan cuma susu jadinya, ada keju, begitu susunya, ada susu buat orang hamil, N-Mom namanya. Iya benar, ada susu buat osteoporosis. Kan itu hasil daripada R&D. Kalau kita bisa gitu, jangan-jangan gini, oh ini ikan tuna yang jenisnya ini setelah diteliti ternyata cocok buat orang cancer. Coba bayangin. Terus bentuknya lu nggak usah makan tunanya, tapi jadinya apa? Jadinya satu fish oil. Jadi kapsul dari situ. Itu mimpi saya ya, tapi menurut saya harusnya bisa terjadi. Harus bisa terjadi. Misalnya kayak gini. Karena apa? Karena R&D. Nanas Subang. Nanas Subang lagi, nanas madu misalnya. Bukan cuma manisnya, ternyata ini kandungan vitamin C-nya banyak. Jadi kita bikin apa habis ini? Oh, kita bikin turunannya apa? Jadi minuman. Jadi minuman kemasan. Jadi pil. Ya kan? Jadi tablet. Hal-hal seperti itu harus dilakukan. Dan bisa dilakukan. Karena tanah kita kaya. VOC jauh-jauh kemari. Masa kita nggak bisa ya? Ini yang kita nggak belajar. Kita belajar kekuasaannya doang. Kekuasaan ya udah ambil alih gitu. Tapi mengolahnya nggak belajar. Itu ngerti nggak? Yang saya lihat nih, menurut kalian nih generasi muda, yang saya lihat, kalian bisa lihat nggak? Bisa. Diambil alih. Tapi isinya enggak gitu loh. Isi pikirnya. VOC itu Belanda memang punya quote-unquote strategi mereka yang dibangun dulu nggak ada sekolah begitu. Yang dibangun sekolah apa? Sekolah teknik Sohoga School, ya 1920 kan, ITB ya, namanya, sama Sofia, sekolah kedokteran, tahun 19 berapa tuh. Jadi ya
orang teknik sama dokter aja kalau ada penyakit gitu. Tapi mereka tidak mengajarkan bagaimana R&D dilakukan untuk misalnya cengkeh, untuk pala, cengkeh di banda, pala di banda. Kenapa bisa begini? Baru ketahuan sekarang kan? Nanam pala di banda, kualitinya beda sama pala dimanapun juga karena tanah vulkanologinya dan angin lautnya. Jadi bibit yang sama ditanam di Aceh atau ditanam di Malang gitu ya, tumbuh tapi rasanya lain. Nah, hal seperti itu kan mereka umpetin sendiri. Demikian juga mengenai ilmu-ilmu sosial. Kenapa? Karena itu cara mereka menguasai bangsa kita. Ya, antropologi, sosiologi nggak diajarin. Pokoknya lo, ini kita bilang tanah jajahan, menurut mereka ini adalah perkebunan raya. Perkebunan besar mereka untuk mendukung kehidupan mereka. Gitu. Nah, kita nggak mau itunya harusnya. Kita nggak mau. Kita maunya apa? Kita ambil ini negara kita olah dengan benar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UUD 45 itu. Tapi mesti punya wawasan, anak-anak muda mesti punya wawasan. Cita-cita apa? Gue mau pulang kampung pandemi gini, mau ngapain? Gue mau lu asal dari mana? Saya lahir jadi di sini sih Pak, tapi orang tua Batak. Gue mau ke Makassar. Gue mau ke Makassar. Gue mau ngapain? Gue mau tanam apa misalnya? Apa ya? Pisang kali ya? Tanam pisang. Gue mau jadi banananya bukan, kalau sekarang kan banana dari mana tuh? Banana ini Sunrise itu ya? Dari mana tuh? Aussie kali ya? Dari Aussie. Atau Indonesia? Nah, pisang Indonesia tuh juga nggak kalah menurut gue. Tahun kemudian kan pisang Ambon. Ya, gue mau pisang Ambon. Pisang Ambon. Kalau lu jadiin branding, pisang Ambon. Kenapa? Pakai konten dong bawahnya. Ini loh nilai gizinya ini loh. Cuma ada di Ambon misalnya. Ya kan? Udah gitu ada ininya, ada produk-produk ininya, turunannya. Ya jus pisang Ambon lah. Sirup pisang ada Ambon. Sirup DHT itu. Atau ya exactly. Terus sirup DHT. Sekarang ada kopi banana ya. Oh iya, kopi pisang. Dicampur pisang ini, bikin satu branding sendiri sebagai payung. Kemudian teliti dengan benar, bikin produk-produk baru. Itu banyak orang bisa kerja. Iya benar. Setuju gak gitu? Nah ini yang kita mesti pikirin nih. Tadi sih kepegangnya kalau jangan ngeruk tambang lu. Aduh kacau. Ya kan? Buat bisnis itu ya emang harus kayak gitu ya Om berarti ya. Kalau jadi kayak ibaratnya itu pertama gue misalnya jualan pisang nih, makin lama kan pasti wah pisangnya gue bisa apain nih biar untungnya makin banyak, cuannya makin banyak. Biasanya karena ada wastage. Jadi misalnya gini, pisang kan nggak semuanya tertampung di market. Ada pisang-pisang yang besok udah busuk nih. Tapi mumpung belum busuk, lu bikin apa? Iya. Terus mungkin kulit pisangnya daripada wastage, I think you can do something, man. Gue nggak tahu sekarang. Iya benar-benar. Ya mungkin harus jadi makanan ternak atau apa? Itu kenapa R&D mesti kuat? Jangan jual mentah ke orang, tapi olah. Ada added value jadinya. Ini yang harus dipikirin generasi muda sekarang. Udah, stop deh. Yang kemarin-kemarin kagak ngerti, sekarang kita ngerti. Yuk, kita bangun negara ini dengan mengandalkan competitive advantage dan scientific based business. Pakai scientific. Ya, jadi jangan cuma untung rugi doang, tapi bagaimana keberlanjutannya. Gitu. Ya? Karena sebenarnya banyak hal di Indonesia itu jual mentah kan ujungnya. Itu dia. Bara. Itu dia. Nikel. Itu kan kelakuan VOC, men. Makanya kita ngomong VOC nih. VOC kan bawa mentah kan. Iya. Apa tuh yang lagi hits itu yang kalajengking apa bibit apa kepiting ya? Benur. Bibit lobster. Ini lobster. Ini kan, lo bayangin aja, bukan mentahnya doang. Telur dijual. Iya. Kan gitu ya. Makanya kan itu kan kemarin kan jadi kesandung mereka tuh. Ya. Nah, kita generasi muda nih harus punya idealisme. Idealisme ini untuk bangun negeri. Ngapain sih lo hidup? Do something for others, semesta akan do something good for you. Iya. Itu sih sebenarnya. Setuju banget sih kalau yang berbuat baik aja itu. Iya dan kalau kita begitu ya, sorry nih, lu bukan apa-apa. Biasanya yang gak hidupnya jor-joran yang kayak VOC itu kan bodoh gitu. Dia hancurin usaha dia sendiri. Kita juga bukan mau cepet-cepet. Saya mau generasi muda nih nggak mau cepet-cepet kaya. Kenapa? Bukan soal nggak boleh kaya, boleh. Tapi bagaimana caranya? Bukan kayanya, tapi bagaimana kontribusimu bawa manfaat buat orang lain.
cepet-cepet bawa manfaat buat orang lain, cepet-cepet menginspirasi orang lain, cepet-cepet apa yang kau katakan, apa yang kau kerjakan ini menyerap banyak tenaga kerja. Kan bayangkan ya, sekarang dengan zaman pandemi seperti ini, orang kembali pulang kampung, orang nggak kerja lagi di kota karena kota tutup. Kalau kemudian alamnya bisa diolah sedemikian rupa, mereka nggak akan balik ke Jakarta, tapi mereka butuh pasar, butuh bimbingan. Kita yang sekolah, kita yang bekerja kemana-mana, yang punya wawasan lebih luas, punya tanggung jawab moral untuk membentuk itu. Kalau kita bisa bentukin itu, maka yang terjadi adalah orang menjadi sejahtera dan berkelanjutan. Anak cucunya. Saya tuh kepikiran ya, kayak di timur Indonesia, kita punya sekolah kejuruan perikanan. Bukan hanya nangkapnya, tapi ngolah dan penelitiannya. Kepikiran sih gue. Iya kan? Mudah-mudahan ada yang denger nih. Terus bikin satu brand gede dulu. Brandnya apa? Janssen misalnya. Wah, bisa sampai Amerika tuh. Orang demen tuna kita, ya kan? Jantek. Janssen teknologi. Rintek teknologi. Tapi sebenarnya sih Pak, kalau saya dari background saya di pendidikan, kurang lebih saya agak apatis gitu dengan dunia pendidikan di Indonesia. Kalau misalnya tadi Om Eldi bilang mau mendirikan sekolah kejuruan di katakanlah Maluku gitu ya. Iya. Nah, kayak maksudnya kalau tanpa apa ya, kalau sisi profitnya tidak diperhatikan tuh sekolah tuh ya udah gitu. Jadi kayak lulus aja, nggak ada goal jauhnya. Ya, justru gini. Justru kenapa saya bilang di sana mesti ada kejuruan? Karena kalau bisnisnya jalan, berarti kan butuh produksi yang terus-menerus continue. Bisnis bisa jalan karena didukung kan, masuk pasarnya, segi brandingnya. Kan orang kita nggak semua banyak yang mengerti mengenai branding management, brandingnya, bagaimana nge-branding, sisi produk developmentnya itu turun ke sana. Kejuruan-kejuruan itu adalah mempersiapkan orang-orang lokal untuk bekerja di situ. Ini ya loh. Jadi orang nggak perlu lagi merantau ke Jakarta, nggak perlu lagi kemana-mana, tapi mereka ke Jakarta untuk liburan. Karena mereka kerjain di tanah emas mereka. Dan mereka bangga akan hal itu. Dan kita bikin tanahnya memang tanah emas. Indonesia itu tanah emas. Coba deh, kamu ya ke kebun kemana ya, kan makan rambutan nih, musim rambutan kan ya. Terus lu buang tuh biji rambutan. Dia bisa tumbuh men. Dari ludah dia bisa tumbuh. Ketawa. Gampang banget sih emang lempar apa aja. Inilah yang kita mesti sadari. Ini yang kita sadari gitu loh. Mungkin mau jawab Rina juga nih ya. Iya, gimana? Jadi sebenarnya sih penyakit orang Indo itu mau cepet kaya sih, kayak tadi Om Eldi bilang jangan mau cepet kaya. Ini masalahnya. Ya. Kayak instan maunya kan. Iya, makanya semua tuh proses, bukan instan. Jadi menurut gue gini ya, gue bukan yang nggak mau kaya, ya mau juga sih. Menurut gue tuh gini loh, menurut gue ya buat apa terlalu kayak begitu tapi tetanggamu nggak makan gitu. Lu juga hati lu kan nggak bisa juga. Buat apa lu kayak begitu tapi banyak rakyatmu kesulitan gitu. Buat apa lu begitu? Kan kayak lu nggak punya hati gitu. Bukan itu ya, bukan saya anti enggak, tapi buat apa? Kan lebih baik kau biasa-biasa aja, tapi hidupmu buat manfaat orang lain. Lu kaya juga, gaya-gaya. Ya, kalau mau kayak lu begitu aja, ya kan? Iya nggak? Duitnya aja banyak. bisa ini sih supaya ya penyakit itu, makanya VOC jatuh. Korupsi gitu ya. Dia nggak kelar-kelar tuh balapan sama temennya. Padahal esensinya berusaha itu adalah hasilnya sih, Om. Kepuasannya itu bener deh. Coba deh, kalau lu berusaha ya, uang oke lah, enak ya. Cuman pas lu dapat sesuatu hasilnya itu beda banget tuh. Gini, saya cerita sedikit ya. Masih ada waktu nih ya? Masih ada. Ada dikit ya. Di CNN TV, itu saya pernah lihat CNN TV itu mereka menyoroti ketika pandemi ini bagaimana pekerjaan PSK yang ada di Jakarta. Menarik. Salah satunya PSK yang ada di daerah Jakarta Timur. Kan dia nggak bisa praktek, nggak punya duit. Padahal dia punya keluarga untuk ditanggung. Maka dia coba-coba untuk apa? Untuk masak. Yang pertama dia bikin apa? Dia bikin pisang goreng. Ternyata jalan. Tapi hasilnya tidak seperti dia praktek. Nggak banyak. Tapi jalan, artinya muter duitnya. Dari pisang goreng,
dia diminta masak oleh orang masakan makan siang oleh tukang-tukang sekitar situ. Karena lu pisang goreng lu aja enak, jangan-jangan kalau masak apa enak. Dia masak ayam geprek men, di packing. Makan murah siang, jalan lagi. Terus sampai anak-anak kecil minta bikinin burger. Jadi pandemi ini membawa manfaat buat dia, ada keahlian dia yang dia tidak sadari dan dia tidak akan lakukan kalau tidak kepepet, ternyata masak. Dia bilang, saya waktu jadi PSK, saya dapat tiap malam berapa, besoknya udah habis. Why? Karena dia mikir, sorenya gua akan bisa dapat lagi. Tapi dengan ini, uang gua kayak sayang ya. Kedua adalah, ternyata dapatnya lebih bahagia. Karena orang menghargai saya dari produk yang saya benar-benar dengan keringat. Yang itu juga ada keringatnya, cuman ini keringat yang halal lah istilahnya gitu ya. Dia hatinya pun menjadi tenang. Nah, ini yang nyambung dulu tadi. Berusaha itu bukan pada wah gue jadi kaya, gue enggak, tapi kontribusi apa buat masyarakat yang akhirnya orang jadi suka dan kita jadi senang. Dikit-dikit juga kita bikin bahagia. Justru yang masalah kan yang banyak-banyak. Iya kan? Yang bikin masalah gitu loh. Cepet dapat, cepet hilang biasanya. Kayak asap. Asap kan makin tinggi, hilang. Tapi kalau pohon kan kalau lihat ini nggak tumbuh. Iya. Besoknya ya lu tinggi banget pohon gitu kira-kira gitu. Monstera tuh. Monstera. Hits ya Pak. Hits ya. Rina masih ada yang mau disampaikan nggak? Kalau menurut saya sih ya dari diskusi kita hari ini tuh kadang yang jadi kekurangan ini mengeneralisir sebenarnya. Tapi yang jadi kekurangan kita tuh kayak kalau ada yang cepat kenapa harus yang susah gitu. Padahal yang susah sebenarnya semakin dalam akarnya semakin dia kuat gitu. Proses bukan instan. Iya. Itu sih yang bisa gue dapetin hari ini. Keren lu Rin. Dari MLD masih ada. Keren lu Sen. Ya saya ngajak anak-anak muda untuk berpikir ya. Berpikir kita Indonesia negara kaya, maka marilah kita mulai bangun nih. Bangun dengan apa? Dengan apa yang kita punya dan bangun itu dengan proses. Gak usah mau buru-buru kaya, tapi yang penting adalah buru-buru buat manfaat buat sekitarnya. Jadilah kau penerang dimanapun kau berada. Jadi anak-anak muda yang punya sekolah yang tinggi-tinggi kayak kalian, yang masih punya semangat, yang apa, jadilah contoh buat adik-adik kalian dan buat masyarakat Indonesia serta. Berikan energi yang baik. Belajar dari VOC juga lah ya. Belajar dari itu tadi. VOC dia ngolah, kita bukan belajar ngolahnya, kita belajar kuasanya. Jadi bukan belajar ngolahnya, yang kita belajar kuasanya. Salah. Kita belajar kuasanya juga, tapi bagaimana mengolahnya buat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oke. Kayaknya udah cukup padat nih dan juga udah cukup panjang juga ya diskusinya. Entar kalau dilanjutin lagi pusing nih. Iya, kebanyakan informasi kan, itu kurang baik juga tuh. Jadi kita pelan-pelan juga. Overload. Iya, tetap pelan-pelan juga harus tetap ngobrolnya. Nah, oke deh, terima kasih nih Rina, terima kasih Om Eldi. Makasih Hansen. Rin, thanks for coming ya. Thank you banget. Kapan-kapan ngisi lagi ngobrol-ngobrol sama kita nih. Pokoknya kalau enak nih ngomong sama guru. Iya, kalau temanya IPS gitu kayaknya aku Rina nih. Oke deh, thank you ya semua yang udah nonton. Cap orang lama, kisah lama mengawal peradaban baru.